kreatif, dimanapun kalian berada, kita bertemu kembali dalam program pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti Sekolah Dasar di channel Ruang Siar Guru bersama saya, Ibu Leoni. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak semoga selalu dalam berkat Tuhan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu selalu ingatkan, anak-anak tetap tinggal di rumah, jaga jarak, serta selalu cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa kalau keluar rumah harus mengenakan masker. Anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 dengan tema Kisah Yusuf. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak kreatif dapat 1. Menceritakan kisah hidup Yusuf yang menderita hingga menjadi penguasa di Mesir. 2. Menjelaskan bahwa prestasi diraih dengan kerja keras dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan dengan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menulis doa permohonan agar Tuhan memberi ketabahan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan pada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, setelah kalian cermati, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, mengapa anak yang satu dapat mencapai puncak jaring sedangkan yang lain hanya berada di bawah jaring? Jawabannya, iya betul. Karena anak yang sampai di puncak itu mempunyai semangat yang luar biasa. Dia berjuang keras agar bisa mencapai puncak. Sedangkan anak yang masih di bawah itu dia kurang mempunyai semangat. Berikutnya yang nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang pernyataan anak yang duduk di bawah jaring itu? Ah, malas, takut jatuh. Kira-kira, oh iya, anak itu tidak mempunyai semangat, Bu. Betul anakku. Anak itu kesannya memang kurang greget gitu ya. Betul. Nah yang ketiga, apakah kalian memiliki pengalaman saat harus berjuang mengatasi kesulitan atau cobaan dalam meraih suatu prestasi? Oh iya pernah. Yang di sana juga pernah kan mengalami itu? Ketika mau menjadi juara kelas, kalian harus belajar dengan penuh semangat, bahkan harus mengurangi bermainnya, mengurangi melihat televisi dan sebagainya, bahkan harus meninggalkan HP-nya. Nah, itu sebuah perjuangan. Dan yang keempat, anak-anak, apa saja yang harus kalian lakukan agar berhasil mengatasi kesulitan atau cobaan? Jawabannya, kalian harus selalu berusaha, berjuang, dan jangan lupa berdoa. Nah, anak kreatif yang diberkati Tuhan, setiap orang yang mau meraih suatu prestasi akan menghadapi kesulitan atau cobaan, bahkan tantangan. Untuk itu, ia harus berani dan tabah menghadapi kesulitan atau cobaan. Sebaliknya, orang yang mudah menyerah akan mengalami kegagalan.
Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Karena itu, janganlah mudah menyerah. Bertahanlah, teruslah berjuang hingga mencapai suksesmu. Nah, anak-anakku yang ibu banggakan dan dikasihi Tuhan, kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Tetapi, kesulitan dan cobaan dapat dikalahkan jika kita tabah dan terus berjuang. Tuhan selalu menyertai kita, terutama di saat kita menghadapi kesulitan atau cobaan. Berdoalah agar Tuhan memberi kemenangan dan meraih cita-citamu. Sekarang kita akan belajar dari kisah Yusuf yang mengalami banyak penderitaan, namun kesabaran dan kepercayaannya kepada Tuhan membuat Yusuf menjadi tokoh bijaksana yang dihormati. Ibu akan membacakan sebuah cerita ini untuk kalian semua. Di Kanaan, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi. Berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keberadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba, saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dia melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan, Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf kemudian menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu ekor gemuk. Kemudian Raja Fir'aun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Fir'aun mengumpulkan semua ahli, tetapi mereka tidak ada yang dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minum memberitahukan ada orang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Fir'aun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Fir'aun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun.
Ketika 7 tahun kelimpahan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan dia menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Namun di Kanaan dilanda kelaparan yang amat parah sehingga Yakub menyuruh anaknya pergi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yusuf. Ketika mereka pulang, Yusuf memberi mereka makan makanan yang dibutuhkan. Yusuf berpesan agar ayah mereka dibawa ke Mesir. Akhirnya Yusuf dapat berjumpa kembali dengan ayahnya. Mereka kembali berkumpul dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, kisahnya amat panjang ya. Tetapi ibu percaya kalian sudah bisa menangkap arti dan makna dari kisah ini. Maka kalau ibu bertanya, mengapa Yusuf dipenjarakan? Ya, karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar menginginkan Yusuf, namun Yusuf tidak melayaninya. Sehingga istri Potifar memfitnahnya. Lalu mengapa Fir'aun memanggil Yusuf? Ya karena Fir'aun ingin mengetahui arti mimpinya. Dan Yusuf ini satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Apakah mimpi Fir'aun yang menghebohkan itu anak-anak? Betul. Fir'aun bermimpi ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Dan berikutnya ada 7. Ayo apa? Ada yang masih ingat? Ada 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Betul. Mengapa Yusuf ditunjuk menjadi penguasa di Mesir? Karena Yusuf adalah orang yang dipenuhi roh Allah. Dan mengapa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir? Karena saudara-saudara Yusuf ingin membeli bahan makanan. Dan mengapa Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya? Karena Yusuf adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Nah, anak-anak yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Yusuf adalah sosok yang dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Ia mengalami banyak penderitaan. Namun kesabaran dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah membuat dia menjadi tokoh bijaksana yang dihormati. Setelah melewati semua penderitaannya, ia bahkan menjadi raja yang bisa menolong dan menyelamatkan keluarganya. Kita pun perlu belajar bersyukur bahkan saat mengalami penderitaan. Tuhan pasti sedang merencanakan sesuatu atas diri kita. Pengorbanan atau penderitaan juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Melalui pengorbanan atau penderitaan yang ditanggung dengan rela, Allah sering melakukan karya pembebasan atau penyelamatan. Iri hati dan dengki telah membutakan mata dan hati saudara-saudara Yusuf hingga membuangnya ke sumur dan menjualnya sebagai budak. Tuhan Allah telah memakai semua pengalaman buruk Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya agar terpenuhi janjinya kepada Abraham. Menyadari semua beban dan penderitaan yang harus ditanggung adalah bagian dari karya keselamatan Allah, membuat Yusuf sama sekali tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Kesabaran untuk menerima cobaan yang datang silih berganti adalah tanda kualitas pribadi seseorang. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, mintalah maaf kepada orang tua atau teman jika kamu memiliki kesalahan kepada mereka. Kedua, memaafkan teman yang pernah menyakitimu. Dan ketiga,
tuliskan hal-hal yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu sayang kepada orang tuamu. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa penutup. Kita doakan bersama-sama, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Kuatkanlah kami, agar dalam menghadapi setiap peristiwa dapat selalu tabah dan setia seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan, jika kalian melihat atau membuka YouTube, jangan lupa harus didampingi oleh orang tua kalian atau saudara kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Ruang Siar Guru. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.